멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan puji dan syukur kami ucapkan kepada Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama di rumah ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhirnya pelajaran kami pada hari ini. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang mengembangkan budaya kehidupan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang baru, yaitu mengembangkan keadilan dan kejujuran. Sudah pada sepakat belum? Ya, Cornelis Kelvin ada? Ada, Bu. David Lau? Ada, Bu. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus tahu apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu keadilan dan kejujuran? Jawabnya. Keadilan dan kejujuran. Kalian bisa? Kejujuran berarti itu tidak berbohong, berkata jujur dan berkata sebenarnya. Nah, pada dasarnya keadilan dan kejujuran itu merupakan dua hal yang sangat mudah sekali kita katakan, tapi sangat sulit untuk kita lakukan dalam tindakan nyata. Benar tidak? Secara haknya dan kewajibannya. Kemudian keadilan dan kejujuran itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena kedua hal ini saling berhubungan. Mengapa dikatakan demikian? Karena logikanya jika ada kejujuran maka otomatis keadilan akan tercipta. Begitu sebaliknya. Nah, kemudian kita memaknai apa itu keadilan dan kejujuran. Keadilan berarti di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, misalnya anak SMA sama dengan anak SD itu berbeda kebutuhannya. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Tidak mungkin anak SD lebih besar dari anak SMA pengeluarannya. Atau yang uang jajannya mungkin lebih kecil dari anak SD. Nah, kemudian kejujuran itu dimana kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan dengan keadaan yang sesungguhnya. Yaitu kejujuran itu berhubungan dengan diri sendiri, sedangkan keadilan itu berhubungan dengan orang lain. Nah, ada berbagai contoh ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ketidakadilan gender, yaitu ketidakadilan gender menilai seseorang dari jenis kelaminnya. Misalnya keadilan seorang anak laki-laki itu diharapkan dapat menjelaskan garis keturunan keluarga, maka kelahiran anak laki-laki itu lebih diharapkan daripada anak perempuan.
Demikian juga dalam dunia kerja, tenaga laki-laki lebih dihargai. Bukan karena kemampuannya, tetapi karena jenis kelaminnya. Jadi hal ini seringkali terjadi dalam masyarakat, dalam keluarga. Yang kedua yaitu ketidakadilan dalam bidang politik. Misalnya, para penguasa itu bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya, membuat aturan yang menguntungkan dirinya sendiri maupun kaumnya dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Di sini contohnya seperti Ibu katakan tadi, di sini sering terjadi korupsi antara pejabat-pejabat. Pokoknya itu yang sering kali melakukan korupsi itu adalah pejabat. Yang ketiga itu ketidakadilan dalam bidang hukum. Seringkali kita saksikan itu misalnya di media televisi pada koruptor yang mencuri uang rakyat. Negara dengan jumlah yang sangat besar diperlakukan sebagai aktor. Hukum kadang tidak berpihak pada rakyat. Orang kadang dengan uangnya dapat membolak-balikan hukum sesuai dengan keinginannya. Jadi mereka ini bertindak sewenang-wenangnya. Nah, yang kemudian itu yang terakhir ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Para buruh diperlakukan seperti budak. Tenaganya dieksploitasi dengan kompensasi upah yang rendah, berkomersialisasi pada para TKI dan TKW, sehingga terjadi jurang yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Nah, ini adalah hal yang seringkali juga menjadi faktor ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Kemudian selanjutnya jujur. Jujur itu diartikan tidak berbohong seperti yang Ibu katakan sebelumnya, menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Nah, setiap orang harus berani memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di Allah sendiri ya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang ke-8. Apa itu perintah ke-8? Yang tahu? Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Nah, sikap jujur adalah di mana kita berkata apa yang sebenarnya, di mana kejujuran itu antara kesesuaian pikiran dan perkataan dan perbuatan dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya tidak berbohong pada guru, orang tua, teman, dan terhadap orang lain. Nah, dari kodratnya manusia itu mencari kebenaran. Ia berkewajiban untuk menghormatinya dan memberikan kesaksian. Menurut martabat mereka, semua orang justru sebagai pribadi, artinya berakal budi dan bertindak bebas. Oleh karena itu, mengemban tanggung jawab pribadi berdasarkan kodrat mereka itu sendiri terdorong, dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama menyangkut agama. Mereka wajib juga berpegang pada kebenaran yang mereka kenal dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntutan kebenaran. Kebenaran dalam arti bertindak dan berbicara secara jujur berarti kejujuran, ketulusan hati atau sikap berterus terang, kebajikan dikatakannya, dan menjauhkan diri dari lidah bercabang. Manusia itu tidak dapat hidup bersama dalam suatu masyarakat kalau mereka tidak saling mempercayai. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Sebagai orang yang menyatakan kebenaran satu kepada yang lain, kebajikan, kejujuran memberi kepada orang apa yang menjadi haknya. Ia mempertahankan jalan tengah antara apa yang harus dikatakan dan rahasia yang harus dipegang. Untuk itu diperlakukan
menyampaikan kebenaran kepada orang lain demi kejujuran. Jadi, anak-anak, keadilan dan kejujuran itu diambil dari kata adil dan jujur, di mana adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau biasa disebut tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Jadi kalian harus bisa menerapkan keadilan dan kejujuran tersebut. Dimanapun kalian berada, kejujuran dan keadilan itu harus kalian ingat. Kita tidak boleh bohong dan harus bisa bertindak adil terhadap orang lain. Pentingnya mengutamakan kejujuran ini ada manfaatnya. Keadilan dan kejujuran adalah untuk gimana menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Maka yang dibutuhkan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan diri berperilaku adil dan sedangkan dengan keadilan itu manfaatnya orang akan merasa aman, nyaman dan tidak terjadi konflik. Jadi kalau ada keadilan antara satu dengan yang lainnya itu akan mencegah terjadinya konflik. Nah, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Setiap orang harus berani memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki Allah sendiri dan harus bersikap adil dan jujur. Ada yang tahu? Apa yang sudah paham? Sampai sini? Paham? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana pandangan Kristiani tentang keadilan? Yaitu menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Keadilan tidak lepas dari tanggung jawab kita untuk bertindak terhadap orang-orang dengan cara yang dapat menjamin setiap orang menerima apa yang perlu keberadaan hidup mereka. Nah, oleh karena itu di dalam iman Kristiani, tindakan keadilan selalu dihubungkan dengan kebijaksanaan, yaitu terdapat dalam 1 Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Coba kalian baca. Kita akan membaca kisah Ananias dan Safira, yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Siapa yang ingin membaca? Kita sudah membaca dan mendengarkan cerita Ananias dan Safira, di mana menurut bacaan tadi, kisah di mana di sini Ananias dan Safira itu menjual tahta kepunyaan mereka. Hasil penjualan tanah itu akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya tujuan mereka itu memberi persembahan kepada Tuhan adalah supaya mereka itu dihormati. Jadi mereka ini hanya untuk mencari muka kepada jemaat lain. Ananias dan Safira adalah maut karena mereka sudah membohongi Tuhan. Allah menghukum Ananias dan Safira dengan kematian karena pada dasarnya berbohong kepada Allah adalah kematian bagi Allah. Karena Allah tidak ingin jemaatnya yang sudah hidup penuh kasih dan kesucian dirusak oleh iblis. Nah, dalam Yohanes bab 8 ayat 14b itu mengatakan iblis adalah pendusta dari bapa dari segala pendusta. Orang yang beriman, di mana orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap peristiwa hidupnya. Nah, jadi bagi orang beriman itu tindakan dan sikap jujur itu merupakan
dan buah dari iman. Iman itu tidak hanya dikatakan saja, tetapi harus kita buktikan dalam perbuatan dan diamalkan kepada orang lain. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah jelas? Coba ibu ingin bertanya, apa itu keadilan dan kejujuran? Coba kalian jawab. Bagaimana? Jepang juga sudah mengerti? Baik. Merefleksikan kembali materi pada hari ini, yaitu merupakan keadilan dan kejujuran. Bagaimana jika kalian diperlakukan secara tidak adil? Bagaimana perasaan untuk pembelajaran